Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Terima kasih sudah kembali lagi ke channel Fuyongko ya. Semoga video-video yang kemarin telah diupload bisa menjadi berkat dan membuat kita sama-sama semakin bertumbuh lagi. Jangan lupa di like, di subscribe juga, dinyalakan notifikasinya, dan bisa teman-teman share video-video yang ada supaya semakin banyak yang tahu. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kenyamanan ya. Tentunya setiap orang pengen hidupnya nyaman. Tapi kenyamanan itu bisa dikatakan hampir tidak terbatas atau semua mempunyai standar yang beda-beda. Yang pasti nyaman itu kelihatannya adalah sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang untuk mencapainya itu butuh perjuangan tapi bisa dinikmati dengan sebaik-baiknya. Kalau perlu selama-lamanya dalam kondisi yang nyaman, semua pasti berharap demikian. Tapi di situasi pandemi saat ini kita bisa lihat bahwa banyak di antara kita mengalami ketidaknyamanan ya, mulai dari beribadah, bekerja, pelayanan, sampai di kehidupan sehari-hari. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki gitu. Kenyamanan itu bisa diandaikan kalau misalnya kita naik pesawat, atau naik kereta, atau naik kendaraan tertentu di level kita ambil yang paling tinggi ya, kelas yang paling bagus. Nah, itu bisa dibilang suatu kenyamanan gitu. Kita mendapat tempat duduk yang nyaman, kita mendapat makanan yang lebih mewah, terus di situ mungkin istirahatnya juga bisa lebih enak. Tapi sebenarnya ketika kita masuk ke kelas yang di bawahnya ya, katakanlah di kelas ekonomi atau kalau pesawat itu di kelas yang low cost, itu juga sebenarnya dirasa cukup gitu. Karena targetnya sama, itu sama-sama ingin mencapai ke suatu tujuan. Tetapi yang satu dicapai dengan suatu kenyamanan yang sangat tinggi, yang satu lagi hanya dengan kecukupan. Nah, inilah yang berbeda ya antara cukup dan nyaman. Bisa dikatakan di masa sebelum pandemi kita lebih mudah ya untuk memperoleh suatu kenyamanan. Tapi setelah masa pandemi ini, saat masa pandemi bisa dikatakan kenyamanan itu agak sulit didapat gitu. Tapi yang kita dapat mungkin hal-hal yang sifatnya ya cukup lah gitu. Memang nggak kurang, tapi juga nggak bisa dikatakan nyaman. Ya contohnya misalnya kita beribadah gitu ya. Beribadah, saya sendiri secara pribadi termasuk orang yang agak jadul ya. Saya lebih suka beribadahnya itu langsung ya, ketemu, terus ya bersekutu, ketemu teman, bisa ngobrol-ngobrol. Ya meskipun mungkin itu bukan benar-benar mau firman Tuhan ya mungkin ya, lebih ke arah persekutuannya. Tapi kan itu hal yang wajar ya. Dibandingkan ketika ibadah online ya mungkin nonton tuh sendiri atau sama keluarga, tapi nggak bertemu dengan teman-teman. Tapi online pun sebetulnya sudah diusahakan oleh gereja-gereja untuk mencukupi ya kebutuhan rohani yang perlu kita dapatkan setiap minggunya atau setiap harinya. Nah, itu adalah hal yang namanya cukup gitu. Cukup bukan berarti itu mewah. Tapi banyak sekali mungkin di antara kita yang belum bisa move on ya dari kenyamanan, baik itu bekerja atau di kehidupan sehari-hari. Padahal kalau kenyamanan sendiri, kalau mau dicapai itu ya bisa dibilang tadi ya, nggak terbatas gitu. Sementara cukup itu ada standarnya. Nyaman itu bisa dibilang kalau makan, wah saya pengen makan di hotel bintang 5 yang pelayanannya sangat hebat. Tapi kalau cukup itu dibilang ya udah saya makan di warteg atau saya pesan online aja deh. Yang penting cukup untuk bisa kenyang saat itu dan menyehatkan. Itu adalah cukup. Nah, ada di titik mana kita sekarang? Mungkin sekarang kita ada di titik kita berusaha untuk ya udah mencukup-cukupkan lah meskipun rasanya kurang nyaman atau kurang ideal. Dengan perasaan bahwa ya udah apa boleh buat. Artinya kita mendapatkan kecukupan tapi kita nggak terlalu bersyukur lah. Kita menganggap aduh masih sering kita berharap ya aduh andaikan COVID ini nggak jadi datang, mungkin saya sekarang masih bisa ya ngopi-ngopi di kafe-kafe tertentu gitu. Tapi karena COVID ya segala sesuatu harus dihemat, nggak bisa lagi seperti itu. Atau wah andaikan COVID nggak datang, nonton bisa di bioskop nih, sekarang nggak bisa. Atau kita bisa jalan-jalan dengan bebas tanpa perlu pakai masker. Itu kan nyaman ya, kita bisa jalan-jalan bebas. Tapi sekarang kita hanya dalam posisi yang cukup. Ya udah nggak nongkrong di kafe nggak apa-apa deh, ngaduk kopi sendiri aja, itu sama-sama bisa diminum, itu cukup. Tapi ya rasanya ada sesuatu yang berbeda atau sesuatu yang kita nggak suka gitu ya. Padahal kalau di Alkitab ya, kalau kita lihat standar kenyamanan atau sesuatu yang enak, yang nikmat itu sepertinya agak jauh ya, terutama kalau kita lihat dari kehidupan Tuhan Yesus. Kita lihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu dilahirkan di palungan. Kemudian ketika dia meninggalnya dia disalib ya, di kayu salib setelah melalui proses penderitaan. Nah, bila kita renungkan tentang ini, apakah ini suatu kehidupan yang nyaman?
bisa dikatakan kalau secara pribadi saya akan mengatakan itu ya nggak nyaman ya ketika saya seharusnya berada di posisi yang tinggi, posisi yang bagus, wah tapi harus ke dunia, kemudian dilahirkan ya dalam kondisi yang secukupnya saja. Bahkan mungkin saat itu untuk rata-rata orang biasa itu di bawah cukup kali ya, ketika harus lahir di palungan. Begitu juga dengan kematian di kayu salib, untuk saat itu, mungkin kalau saat ini juga ya, itu kan sebagai suatu hukuman, yaitu bukan sesuatu yang nyaman. Mungkin itu juga di bawah cukup. Bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, di Kisah Para Rasul itu sempat ada cerita bahwa rasul-rasul ya ketika mereka bertemu dengan pengemis, ya pengemis itu seperti mengharapkan emas, itu si Petrus dan Yohanes bilang, emas dan perak kami tidak punya. Artinya kan mereka memang hidup di bawah standar yang dibilang nyaman ya. Barangkali hidupnya cukup, tapi nggak berarti dia hidup dengan nyaman. Nah inilah yang perlu mungkin kita pahami meskipun kita nggak suka gitu. Wah ini apaan sih? Biasanya kan kalau dengar firman Tuhan maunya wah yang enak gitu ya, yang menghibur, yang menguatkan. Tapi kenapa dihadapkan dengan kenyataan seperti ini? Tetapi ya itulah firman Tuhan. Itulah kenyataan yang ada di Alkitab bahwa memang Tuhan juga tidak memberikan teladan bahwa kita harus hidup yang nyaman, kita harus hidup yang enak. Tetapi Tuhan berpesan ya hiduplah dengan jalannya Tuhan, memikul salib, sesuatu yang nggak enak, tetapi juga Tuhan bilang menjanjikan suatu kecukupan. Jadi ingat, Tuhan menjanjikan atau ingin memberikan suatu kecukupan, bukan kenyamanan atau kemewahan ya. Seperti di doa Bapa kami kan kita menginginkan atau kita meminta sesuatu yang secukupnya. Nah begitulah pemeliharaan dari Tuhan, selalu diberikan yang secukupnya, dan itu kembali kepada kita gitu. Ketika patokan atau standar kita masih sebuah kenyamanan, tentu kecukupan akan kita anggap ini kurang nih, ini nggak enak nih, ini nggak seru, ini nggak asik. Tapi sebenarnya tentunya kecukupan itulah sudah merupakan berkat dari Tuhan sendiri. Jadi teman-teman juga tadi kalau mungkin baca Alkitab ya, bisa dibaca secara lengkap kehidupan Tuhan Yesus, bukan hanya ketika dia membuat mujizat-mujizat yang menarik gitu ya, tetapi bagaimana proses kelahirannya di tempat yang sederhana, kematiannya juga bukan suatu hal yang mewah saat itu atau bukan suatu hal yang bagus malah ya, harus melalui berbagai penderitaan. Memang saya nggak mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam penderitaan, tetapi lebih kepada bagaimana kita menghargai standar cukup gitu. Artinya kalau nggak bisa mencapai kenyamanan saat ini, ya dengan apa yang cukup itu pun itu sudah sesuatu yang baik sebenarnya dari Tuhan ya. Nah semoga apa yang didapatkan hari ini juga bisa membuat suatu perenungan buat kita semua, dan membuat kita juga bisa move on ya dari mungkin kenyamanan-kenyamanan yang dulu kita dapat sebelum masa pandemi. Ya saya pun masih belajar ya untuk menyesuaikan diri dengan berbagai hal yang mungkin dirasa tidak nyaman, seperti menyiapkan materi secara online, terus kita harus pelayanan secara online dan sebagainya. Itu benar-benar sesuatu yang di luar nyaman gitu. Tapi apakah itu cukup? Ya saya rasa sejauh ini masih dalam standar yang cukup. Oke, semoga ini menjadi sesuatu yang baik. Jangan lupa juga di subscribe, di share juga, dinyalakan notifikasinya. Jadi kalau di YouTube itu ada seperti lonceng, silakan dibunyikan loncengnya sehingga nanti kalau ada update-update terbaru, teman-teman bisa langsung tahu. Dan satu hal lagi, seperti biasa saya menyampaikan bahwa ini hanya sekedar sharing, jadi bisa saja saya keliru atau salah, atau mungkin menurut teman-teman kurang benar apa yang saya sampaikan, itu bisa ditulis di komen. Dan juga karena ini sharing, ini juga tidak menggantikan ibadah atau tidak menggantikan rutinitas firman Tuhan yang teman-teman baca. Jadi tetap diharapkan teman-teman bisa membaca saat teduhnya, mengikuti firman Tuhan setiap minggunya, meskipun lagi-lagi mengikuti firman Tuhan secara online mungkin itu bukan sesuatu yang biasa ya, meskipun sudah berlewat beberapa bulan. Tapi ya itulah yang Tuhan sediakan untuk kita, dan kita bersyukur bahwa gereja-gereja sampai saat ini masih berusaha keras untuk menyiapkan ibadah yang bisa kita ikuti meskipun dalam kondisi yang tidak senyaman saat kita bisa ibadah secara offline ya. Dan kita juga bersyukur pada para pelayan Tuhan yang sudah mengusahakan hal itu, entah itu sekolah minggu online, gereja online ya, persekutuan pemuda online, terus PA secara online dan sebagainya. Sekali lagi kita bersyukur ya. Jangan
kita tidak move on atau tetap berandai-andai, atau bahkan terkadang kita juga mengkritik ya, ini nggak seru nih, ini suaranya jelek, ini musiknya nggak bagus, atau ini kayaknya videonya kurang gitu oke. Karena kan kita harus memahami bahwa video yang kita tonton saat ibadah, saat teduh, saat persekutuan itu dibuat oleh orang-orang yang memang berusaha sekuat tenaga, mungkin bukan bidangnya mereka ya. Mereka bukan aktor, bukan YouTuber, bukan pemusik yang biasa perform untuk video klip. Jadi tentunya pasti ada beberapa hal yang kurang atau yang ya nggak terlalu bagus buat kita lihat. Nah, itu sekali lagi adalah dari standar kenyamanan kita yang harus kita turunkan. Kita melihatnya itu sebagai, wah, kita tetap dicukupkan oleh Tuhan dengan orang-orang yang mau tetap mendukung pelayanan secara online. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.